Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arifianto dari program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Strategic Pricing yang Kompetitif di Industri PLTS Indonesia dengan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini berfokus pada bagaimana PT XYZ membentuk harga penawaran PLTS yang kompetitif bagi para pelanggan, tapi tetap mampu menjaga kualitas proyek dan juga kelayakan finansial perusahaan. Penelitian ini berangkat dari perkembangan industri PLTS Indonesia yang cukup pesat. Berdasarkan data Kementerian SDM, kapasitas terpasang PLTS meningkat dari 167 megawatt pada tahun 2020 menjadi 916 megawatt pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pasar energi surya semakin berkembang dan juga memberikan peluang bagi perusahaan developer PLTS. Namun, peluang tersebut tidak sepenuhnya terbuka. Pengembangan PLTS masih dipengaruhi oleh sistem kuota dan juga regulasi pemerintah. Kuota PLTS pada periode 2025 dan juga 2030 berada pada rentang 162 hingga 410 megawatt per tahunnya. Pada saat yang sama, terdapat 888 badan usaha yang memiliki SBU JPTL. Banyaknya developer dan EPC ini membuat pelanggan memiliki banyak pilihan dan dapat meminta beberapa proposal untuk bisa dibandingkan. Kondisi tersebut membuat pricing itu menjadi sebuah isu yang strategis. PT XYZ harus menawarkan harga yang menarik bagi para pelanggan, tetapi harga tersebut juga harus mampu menutup capex, opex, dan biaya risiko lainnya, sehingga target pengembalian investasi perusahaan dapat dicapai. Dari kondisi tersebut, muncul permasalahan utama menjadi fokus penelitian ini. Permasalahan utama PT XYZ adalah bagaimana menentukan harga yang kompetitif dalam model bisnis zero investment ataupun leasing. Pada model ini, pelanggan tidak mengeluarkan biaya investasi awal. Sebaliknya, developer menanggung semua biaya pembangunan dan juga biaya pemeliharaan selama durasi kontrak. Di sisi lain, pelanggan dapat dengan mudah membandingkan tarif, diskon, durasi kontrak, dan layanan yang diberikan oleh beberapa developer. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana karakter persaingan harga pada industri PLTS CNI? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi pembentukan pricing PT XYZ? Yang ketiga, bagaimana benchmark kompetitor digunakan untuk menilai daya saing penawaran? Dan yang keempat, bagaimana strategi pricing yang dapat diterapkan PT XYZ? Selaras dengan itu, muncul tujuan penelitian yang pertama menganalisis karakter persaingan harga dalam industri PLTS pada segmen komersial dan juga industri. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan pricing pada penawaran proyek PLTS di PT XYZ. Dan yang ketiga, menganalisis bagaimana benchmark pricing kompetitor menjadi acuan dalam menilai daya saing struktur penawaran di PT XYZ. Yang keempat, menganalisis strategi yang dapat diterapkan PT XYZ untuk menentukan pricing yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas proyek dan juga kelayakan finansial perusahaannya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa sebagai masukan bagi PT XYZ dalam menyusun strategic pricing, serta menambah literatur mengenai pricing pada model bisnis developer PLTS dan juga CNI. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang saling melengkapi. Pertama adalah strategic pricing. Menurut Kotler dan Keller serta Nagel dan Muller, harga tidak cukup ditentukan dari biaya ditambah dengan margin saja. Harga juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar, nilai yang diterima oleh para pelanggan, risiko, serta target keuntungan perusahaan itu sendiri. Kedua, ada Porter Five Forces digunakan untuk membaca tekanan eksternal terhadap pricing. 5 kekuatan yang dianalisis adalah persaingan antar developer, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, ancaman pendatang baru, ancaman substitusi. Dan yang ketiga, ada value chain analysis dari Porter. Ini digunakan untuk melihat bagaimana harga itu dibentuk melalui serangkaian aktivitas internal perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, aktivitas tersebut dimulai dari pemahaman pelanggan, desain teknis, estimasi biaya, financial model, penilaian risiko, dan juga negosiasi. Keempat, ada benchmarking. Digunakan untuk membandingkan tarif, diskon, durasi kontrak, dan cakupan layanan kompetitor. Benchmark ini digunakan sebagai koridor pasar, bukan untuk langsung mengikuti harga terendah dari para kompetitor. Seluruh teori tersebut kemudian disintesiskan untuk menyusun sebuah strategi pricing yang mempertimbangkan biaya, kompetisi, dan juga nilai pelanggan, serta risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus tunggal pada PT XYZ. Unit analisisnya adalah proses pembentukan pricing PLTS di PT XYZ. Data primer didapat melalui in-depth interview dengan 4 informan, yaitu Country Manager, Head of Business Development, Engineering Manager, serta Head of Operation. Keempat informan tersebut dipilih karena mewakili perspektif dari manajemen, pasar, teknis, serta operasional. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen internal, observasi aktivitas perusahaan, dan data industri sebagai data pendukung. Untuk memperkuat hasil penelitian, dilakukan triangulasi dengan membandingkan informasi antar informan dan juga informasi dari data sekunder.
Kerangka penelitian dimulai dari kondisi pricing PT XYZ itu sendiri. Kemudian dilakukan analisis terkait tekanan persaingan harga menggunakan five forces. Selanjutnya, ada proses internal dianalisis menggunakan value chain analysis, dan yang terakhir posisi pasar dianalisis melalui proses benchmarking kompetitor. Seluruh hasil tersebut kemudian disintesiskan untuk menghasilkan sebuah strategi pricing yang kompetitif. Selanjutnya adalah hasil penelitian terkait dengan tekanan persaingan harga. Hasil pertama menunjukkan bahwasannya tekanan paling dominan berasal dari persaingan antar developer dan juga kekuatan tawar pembeli. Keduanya dikategorikan sebagai sangat kuat. Persaingan antar developer sangat kuat karena terdapat banyak pemain yang menawarkan skema bisnis yang serupa. Akibatnya pelanggan dapat membandingkan tarif dan diskon dengan mudah. Yang kedua, kekuatan tawar pembeli juga sangat kuat karena pelanggan tidak hanya menegosiasikan tarif, tapi juga menegosiasikan terkait kontrak, besaran diskon, serta cakupan layanan yang diberikan. Yang ketiga, ada ancaman substitusi. Ini dikategorikan kuat karena pelanggan masih dapat menggunakan listrik dari PLN dan juga menunda pemasangan PLTS. Dalam hal ini, PLN menjadi alternatif sekaligus menjadi pembanding utama untuk manfaat ekonomi yang akan diterima oleh para pelanggan. Sementara itu, kekuatan pemasok dan juga ancaman pendatang baru dikategorikan pada tingkat sedang. Harga komponen mungkin mempengaruhi dari sisi capex, tetapi masih dapat dioptimalkan melalui optimasi desain. Interpretasinya, PT XYZ tidak perlu hanya merespon pasar dengan menurunkan tarif. Perusahaan perlu menciptakan efisiensi dari sisi desain, procurement, data, dan juga pengelolaan risiko, agar harga itu tetap kompetitif tanpa merusak kelayakan proyek. Hasil kedua menunjukkan bahwasanya pricing PT XYZ bukan merupakan keputusan yang dibuat oleh satu fungsi pada akhir proses. Harga terbentuk melalui serangkaian aktivitas lintas fungsi. Proses dimulai dari identifikasi pelanggan, dilanjutkan dengan survei dan juga penyusunan data teknis oleh engineering. Kemudian data tersebut dilakukan penghitungan capex dan opex serta biaya O&M, kemudian diproyeksikan nilai energi yield. Variabel tersebut kemudian masuk ke dalam financial model untuk menguji IRR, cash flow, serta durasi kontrak. Hasil perhitungan selanjutnya disesuaikan dengan risiko pelanggan, risiko proyek, serta posisi harga kompetitor. Setelah itu, perusahaan harus mampu menyusun sebuah proposal dan melakukan negosiasi dengan para pelanggan. Pada tahap akhir, perusahaan seharusnya melakukan win-loss review untuk memahami apakah suatu tender itu dimenangkan atau kalah bagaimana. Dari sisi kapabilitas, business development berperan sebagai membaca pelanggan dan juga membaca pasar. Engineering berperan untuk mengoptimalkan desain, capex dan juga energi yield, sementara operation dan procurement mengendalikan biaya proyek dan juga biaya O&M. Untuk finance dan juga risk, itu berfungsi untuk menjaga IRR, cash flow, dan juga risiko proyek. Harga yang kompetitif bukan hanya hasil perhitungan tarif semata. Harga merupakan hasil integrasi antara informasi pelanggan, desain, risiko, dan juga nilai yang kita tawarkan. Semakin baik koordinasi lintas fungsi, maka semakin akurat juga dan juga kompetitif harga yang akan kita hasilkan. Selanjutnya ada hasil benchmarking. Ini menunjukkan bahwasanya tarif kompetitor berada pada rentang Rp662 hingga Rp745 per kWh. Kompetitor C memiliki tarif yang paling rendah di Rp662 per kWh, sementara kompetitor A ada Rp673 per kWh, dan untuk kompetitor B memiliki tarif Rp745 per kWh. Sebagai pembanding, tarif PLN untuk pelanggan komersial dan industrial dicantumkan di sini dengan tarif Rp1.035 per kWh. Selisih antar tarif PLN dan juga tarif PLN ini menunjukkan adanya ruang penghematan yang dapat diperoleh oleh para pelanggan. Nominal tarif PT XYZ tidak dapat ditampilkan karena bersifat konfidensial. Namun berdasarkan data internal, posisi tarif PT XYZ berada pada kisaran tengah kompetitor dan disesuaikan dengan segmentasi para pelanggannya, serta resiko proyek. PT XYZ juga memiliki cakupan O&M yang lebih luas, yaitu cleaning, pengecekan hardware, monitoring, serta ESG report yang akan disampaikan tiap bulan kepada para pelanggan. Interpretasinya, tarif PLN menjadi pembanding manfaat ekonomi bagi para pelanggan, sedangkan harga kompetitor menjadi koridor pasar. Namun, daya saing PT XYZ tidak cukup dengan dijelaskan melalui tarif saja. Perusahaan juga perlu menjelaskan kualitas desain, monitoring, serta layanan yang diberikan. Selanjutnya, berdasarkan seluruh hasil analisis, satu pendekatan pricing saja tidak cukup digunakan dalam proyek PLTS. Oleh karena itu, strategi yang disarankan adalah kombinasi dari tiga pendekatan tersebut. Pertama, cost-based pricing digunakan untuk menentukan batas bawah harga. Harga harus mampu menutup capex, opex, dan biaya pendanaan lainnya. Kedua, competition-based pricing digunakan untuk menguji apakah harga tersebut masih berada pada jalur koridor pasar. Dan yang ketiga, ada value-based pricing digunakan untuk menyesuaikan penawaran dengan manfaat yang diterima oleh para pelanggan seperti penghematan, kualitas, dan juga dukungan ESG. Dengan demikian,
Tarif akhir PT XYZ harus berada di atas batas kelayakan finansial perusahaan, tapi tetap berada di batas bawah manfaat ekonomi yang dapat diterima oleh para pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdapat 7 rekomendasi utama. Yang pertama, PT XYZ harus mampu melakukan segmen based pricing, di mana pelanggan yang sensitif terhadap harga perlu diperlakukan berbeda dengan pelanggan yang lebih memperhatikan kualitas. Kedua, perusahaan perlu mengembangkan dynamic project based capex. Estimasi biaya harus mengikuti kompleksitas dari instalasi. Yang ketiga, PT XYZ harus mampu membangun cost database dan juga benchmark database agar keputusan harga tidak hanya bergantung pada sebuah asumsi saja. Keempat, engineering perlu melakukan optimalisasi desain agar ruang diskon dapat diciptakan melalui efisiensi material dan juga efisiensi sistem. Kelima, perusahaan perlu memperkuat O&M lifecycle costing karena kontrak berdurasi 15-25 tahun. Maka dari itu, biaya O&M harus ditentukan dari awal. Keenam, ada pricing governance. Perlu diperjelas melalui floor tarif, minimum IRR, approval metric, sensitivity analysis, serta risk scoring. Yang ketujuh, ada CRM dan juga win-loss review. Ini digunakan sebagai sistem evaluasi agar pengalaman tender dapat memperbaiki kualitas pricing yang berikutnya. Tujuan akhir dari penelitian inilah menghasilkan harga yang lebih akurat, kompetitif, dan juga tetap menjaga kelayakan finansial proyeknya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 simpulan yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, persaingan harga dalam industri PLTS komersial dan industrial itu berada pada tingkat yang kuat. Tekanan terbesar berasal dari rivalitas developer dan juga kekuatan tawar pembeli. Yang kedua, pricing PT XYZ dibentuk melalui proses lintas fungsi. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan pelanggan, desain teknis, capex, opex, yield procurement, financial model, resiko, proposal, serta negosiasi. Hal-hal ini dilakukan oleh setiap departemen dan lintas fungsi. Yang ketiga, benchmark pricing kompetitor digunakan sebagai koridor pasar. Tarif kompetitor berada pada rentang Rp662 hingga Rp745 per KWH-nya. Sedangkan tarif PT XYZ berada pada tengah-tengah tersebut dengan cakupan layanan yang relatif lebih luas dibanding para kompetitor. Keempat, strategi yang paling sesuai adalah hybrid pricing yang menggabungkan 3 pendekatan pricing, cost-based pricing, competition-based pricing, value-based pricing. Ditambah juga ada pendekatan risk-adjust pricing dan juga pricing governance untuk menambah akurasi pembuatan pricing. Dengan demikian, harga kompetitif tidak selalu berarti harga yang paling rendah. Harga harus relevan dengan kondisi pasar, memberikan nilai bagi para pelanggan, dan tetap layak secara finansial bagi para perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, wawancara dilakukan pada keempat informan internal saja sehingga hasil penelitian lebih banyak menggambarkan perspektif dari sisi perusahaan. Kedua, penelitian belum melibatkan pelanggan secara langsung. Yang ketiga, data benchmarking masih terbatas pada 3 kompetitor saja dan belum mencakup seluruh elemen penawaran. Keempat, nominal tarif PT XYZ tidak dapat ditampilkan karena bersifat konfidensial. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan pelanggan untuk menguji persepsi nilai dan juga willingness to pay. Benchmarking juga dapat diperluas menggunakan eskalasi tarif, warranty, performance, garansi, dan juga asumsi yield sebagai tambahan parameter. Selain itu, pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk menguji sensitivitas harga dan juga faktor yang mempengaruhi kemenangan proses tender PLTS. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwasanya harga kompetitif itu tidak cukup dibangun dengan cara menurunkan tarif saja. Harga yang berkelanjutan harus didukung oleh desain yang efisien, data biaya yang akurat, pemahaman terkait dengan pasar, kemampuan pengelolaan risiko, dan juga koordinasi lintas fungsi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.